adik-adik, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pendampingan sekami meskipun masih dalam media online. Apa kabar semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh iya adik-adik, minggu ini kita telah masuki minggu Advent yang pertama. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pastor Jun. Tetapi sebelum kita memulai pendampingan kita, marilah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu kedap-kedip. Hati-hati gunakan matamu kedap-kedip. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu kedap-kedip. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pendampingan kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merayakan masa Advent. Bantulah kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu dan menuruti kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya seperti seseorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Aku sehat, aku kuat. Puji Tuhan, semoga semua tetap sehat dan dapat ikut pendampingan dengan baik pada hari ini. Oh ya, tahu tidak? Hari ini, hari Minggu, merupakan hari yang spesial dalam gereja Katolik. Karena hari ini merupakan tahun baru dalam liturgi gereja Katolik. Ingat, hari ini adalah tahun baru liturgi dalam gereja Katolik. Minggu lalu itu perayaan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Itu menjadi tanda selesainya tahun liturgi dalam satu tahun. Dan minggu ini merupakan hari pertama, minggu pertama dalam kalender liturgi gereja Katolik. Dan setiap minggu pertama dalam kalender tahun liturgi gereja Katolik ditandai dengan hari Minggu Advent. Maka hari ini merupakan hari Minggu Advent yang pertama. Nah, apa itu Advent sebenarnya adik-adik? Advent itu dari bahasa Latin Adventus. Adventus artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kedatangan. Maka sebenarnya masa Advent, kalau kita terjemahkan Advent itu artinya kedatangan Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan, masa penantian, masa menantikan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Sebenarnya ada dua saat kedatangan Tuhan di dunia ini. Kedatangan Tuhan yang pertama itu dirayakan setiap hari Natal, itu kelahiran Yesus, itu Allah datang ke dalam dunia, kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi ada juga kedatangan Tuhan yang kedua yang akan terjadi pada saat akhir zaman. Pada akhir zaman Tuhan akan datang dalam kemuliaannya dan mengadili orang hidup maupun orang mati. Pasti biasa dengar kata itu ya, karena kita ucapkan di dalam syahadat atau aku percaya. Nah, masa Advent ini adalah masa menantikan kedatangan Tuhan. Ada 4 masa Advent. Masa Advent pertama dan kedua itu merupakan intinya itu menantikan Tuhan pada kedatangannya yang kedua pada akhir zaman. Oleh karena itu bacaan setiap hari Minggu dalam minggu pertama dan kedua Advent ini akan selalu terkait dengan soal berjaga-jaga, soal siap sedia, soal pertobatan. Sedangkan baca yang pada minggu Advent yang ketiga dan keempat nanti itu mau perayaan sukacita karena Tuhan Yesus akan lahir dan dirayakan nanti pada saat Natal. Nah, itu ada 4 minggu Advent. Biasanya nanti di gereja-gereja atau nanti pada hari ini kalian akan banyak lihat di foto atau di Facebook atau di mana-mana saja ada 4 lilin yang dipasang. Lilin pertama, kedua itu ungu, lilin ketiga itu biasanya pink atau merah muda, lilin keempat kembali ungu. Lilin ketiga itu tanda kita bersukacita. Maka warna yang digunakan selama masa Advent ini adalah warna ungu. Bukan berarti warna yang lain itu, tetapi ungu artinya kita penantian begitu yang penuh dengan pengharapan. Kita menantikan sambil berjaga-jaga dan bertobat. Seperti bacaan pada hari Minggu ini. Bacaan hari Minggu ini, Yesus mengajari kita supaya senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Yaitu pada akhir zaman. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kapan Tuhan akan datang memanggil kita. Mungkin pada saat ada yang nanti tua baru dipanggil Tuhan. Ada juga yang masih muda. Atau bahkan ada yang masih kanak-kanak, masih anak-anak sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kita semua juga nanti pada akhir zaman akan dipersatukan dengan Allah dan diadili. Dilihat siapa yang baik ditaruh di sebelah kanan, siapa yang jahat di sebelah kiri. Yang baik akan diizinkan masuk dalam kerajaan surga bersatu dengan Bapa, sedangkan yang jahat akan dihukum. Nah, bacaan hari ini, masa Advent ini mengajak kita untuk selalu dalam persiapan. Karena Tuhan akan datang, maka kita siap-siap dulu. Sama kalau misalnya pernah ya saya ditinggal oleh mama dan bapak pergi keluar rumah. Kemudian waktu itu main-main di rumah. Saya membongkar dapur, hancur, pokoknya dapur jadi berantakan karena saya ada di dapur.
kemudian ruang tamu juga acak-acakan, saya main-main, lompat-lompat, tempat tidur di tempat lompat-lompat, akhirnya bantal entah ada di mana, selimut entah ada di mana. Pas mama dan bapak pulang, mereka kaget. Apa yang terjadi kalau misalnya mama dan bapak pulang dari luar rumah, kemudian rumah jadi berantakan? Kalian kira-kira diapakan itu? Apakah disayang-sayang atau dimarahi? Wah, waktu itu bapak dan mama marah karena rumah saya acak-acak. Bantal entah ada di mana, sudah ada di lantai, spray sudah tidak menutupi tempat tidur, dapur pun sudah kotor, ruang tamu juga begitu. Nah, demikian juga Tuhan akan datang nanti, tapi kita belum tahu Tuhan kapan akan datang. Ketika Tuhan datang, kemudian melihat kita rapi, bersih hatinya, murni, selalu senyum, gembira, ceria, membantu orang tua, rajin belajar. Pada saat itu Tuhan akan melihat, oh ini anakku, anak kami pintar sekali, rajin sekali, dia rapi, dia rajin membantu orang tua, menolong orang lain. Maka apa yang akan diberikan? Dia akan dipuji. Tetapi kalau pas Tuhan datang kemudian melihat kita sudah nakal, tidak kerja tugas, berantakan dirinya, berantakan hatinya, hancur hatinya, maka kita pun juga akan mungkin dalam tanda kutip ya dimarahi. Kenapa kau kasih begitu dirimu? Kenapa kau kasih begitu teman-temanmu yang lain? Kenapa kau tidak kerja tugasmu? Kita akan kena marah. Tetapi coba bayangkan kalau mama misalnya kita lagi di kamar. Kalau lagi di kamar ya, mungkin ada yang punya kamar sendiri atau di ruangan tersendiri lah. Pas malam-malam, mama masuk kamar. Melihat kita lagi belajar, membaca buku, pasti kita akan disenangi. Pasti kalau kita mengerjakan tugas, kita akan disukai. Tapi pas kalau mama masuk kamar, kita hanya mau tidur-tidur atau main game, atau sudah berantakan kamar, kita akan kena marah. Dihukum malah. Nah, saya membayangkan Tuhan juga akan datang begitu nanti. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi ketika Tuhan datang dan melihat kita itu semuanya baik, siap, rapi, dia akan memberikan pujian dan mengajak kita juga masuk ke surga. Tetapi ketika kita didapati nakal, tidak mengerjakan tugas, bukan membantu orang tetapi membuat orang susah, maka kita pun juga akan dalam tanda kutip sekali lagi kena marah. Dan kita akan dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu bersiap-siap sedialah. Selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita selalu siap untuk berbuat baik. Kita selalu siap untuk menolong orang. Bukannya membuli orang, bukannya malas-malasan, bukannya kita tidak mengerjakan tugas, tapi kita mengerjakan tugas supaya ketika Tuhan datang dan melihat kita, wah begitu baik anaknya, begitu siap, sudah rapi, sudah siap dijemput. Nah, sama yang misalnya kalau orang tua mau mengajak kita pergi keluar dan mengatakan, kita akan keluar nanti ya, tapi kita belum tahu jam berapa mau keluar. Mungkin jam 7 kah, jam 5 kah, atau jam 6, atau jam 4. Tapi siap-siap saja, mulai sore siap ya. Kita akan berangkat, ya mungkin mulai sore atau agak malam. Tapi siap-siap saja, nah kita belum tahu pasti karena masih ada yang harus disiapkan. Tapi kalau kalau kita sudah siap semua, kita akan berangkat. Nah ketika kita tidak siap, jam 4 sore yang lain sudah siap-siap. Kita masih malas-malasan, masih tidur-tiduran. Ternyata orang sudah siap semua untuk berangkat. Cuma kita yang tidak siap. Pakaian kita belum mandi, belum ganti pakaian belum disetrika, buat cewek-cewek, buat gadis-gadis belum pakai bedak, belum pakai lipstik, atau belum ukir alis, atau apalagi pakai bulu mata, belum ikat rambut dan lain sebagainya. Kita akan ditinggal, tidak dibawa ke pesta, tidak dibawa jalan-jalan. Tetapi kalau kita sudah siap, sudah siap sedia, meskipun memang belum jam 4, belum jam 5 atau jam 7, belum siap semua orang. Tapi kalau kita sendiri sudah siap, kapanpun kita diajak, ayo kita keluar, ayo kita pergi, kita sudah siap. Tetapi pas kita dipanggil, ayo kita keluar, ternyata kita belum mandi. Tunggu dulu mak, masih mau mandi.
lama-kelamaan akan ditinggal. Nah, Tuhan juga sedang datang mau menjemput kita. Tuhan akan datang, maka seperti yang dikatakan Yesus dalam bacaan hari ini, bersiap-siap dan berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru, masa Advent yang pertama. Kalian sudah lihat bahwa di lingkaran Advent itu ada 4 lilin dipasang, setiap minggu akan dinyalakan satu, menandakan kita untuk selalu bersiap sedia. Nanti ketika selesai masa Advent, kita akan masuk masa Natal, masa untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, yang akan datang menjemput kita pada akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua semuanya siap, dan ketika Tuhan sudah datang mengajak kita, memanggil kita, kita semua juga bisa diajak dan pergi bersama Tuhan ke dalam pestanya, yaitu pesta di dalam kerajaan surga. Di sanalah terdapat kebahagiaan kekal, terdapat kebahagiaan dan juga terdapat kehidupan yang sangat-sangat diidamkan oleh banyak orang. Selalu siap sedia yalah, jangan malah bermalas-malasan saja. Mungkin ada yang seperti pada sekarang ini karena ada COVID, makanya ya belajarnya asal-asalan. Di rumah banyak tugas sebenarnya dikasihkan oleh guru-guru dari sekolah, tetapi tidak ada yang dikerjakan karena tidak dilihat di guru, tidak pergi ke sekolah. Tunggu saja ketika semua tugas sudah dikumpul, ketika semua sudah tugas mau diperiksa, ya ternyata ada tugas yang kita tidak kerjakan, nilai kita akan merah. Dan ketika nilai kita merah, pada saat penaikan kelas, kita tidak naik kelas. Kenapa? Karena ada yang tidak kita kerjakan. Kita malas-malasan. Kita tidak siap ketika sudah di waktunya untuk naik kelas. Demikian juga nanti Tuhan akan datang, memanggil kita, menjemput kita. Kita harus siap dari sekarang. Kerjakan tugasnya sebagai anak. Kalau sebagai anak, berlakulah sebagai anak. Apa tugasnya sebagai anak? Membantu orang tua, taat orang tua, rajin membantu di rumah. Tugas sebagai siswa apa? Kerjakan tugas, belajar dengan baik. Jangan terlalu banyak nonton, jangan terlalu banyak main game. Tetapi kita laksanakan tugas kita selalu siap sedia, supaya ketika saatnya nanti Tuhan datang, kita semua siap dan berangkat bersama Tuhan. Bisa? Pasti bisa. Anak kami pasti bisa, iya kan? Oke, sampai jumpa untuk pertemuan dan pendampingan berikutnya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Halo adik-adik, salam misioner, salam kreativitas. Jumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan kita minggu ini. Nah, minggu ini kita akan membuat sebuah kreativitas yang sangat cantik. Nah, kreativitasnya yaitu ini. Yaitu kita akan membuat lilin Advent. Karena minggu ini kita memasuki minggu pertama Advent. Bagaimana, bagus kan? Pasti sudah tidak sabar untuk membuat kreativitas ini. Sekarang adik-adik siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu, pertama alat yang akan digunakan adalah alat pewarna. Nah, kalian bisa gunakan spidol atau pensil warna. Kemudian alat pemotong, ada gunting dan juga cutter. Selanjutnya yaitu lem. Kemudian untuk bahan yang akan kita gunakan yaitu kertas karton ukuran folio. Kalian menggunakan warna merah dan juga putih. Kalian gunting berukuran seperti ini. Lalu kalian gunakan juga kertas karton ukuran folio berwarna ungu, dipotong seperti ini ya. Kemudian kalian siapkan juga kertas karton folio yang berwarna kuning dan ukurannya seperti ini. Nah, setelah kita siapkan semua alat dan bahannya, langsung saja kita mulai untuk membuat kreativitasnya. Pertama, kita akan membuat salibnya. Silahkan adik-adik ambil kertas karton folio berwarna merah ya, seperti ini. Nah, lalu adik-adik lipat ujungnya seperti ini.
ujungnya lagi kita lipat sampai dia berbentuk segitiga. Lalu setelah itu kita lipat 2. Selanjutnya kita potong bagian, kita potong seperti ini ya. Akan jadi salib seperti ini. Nah, setelah membuat salib, kita akan membuat pohon Natalnya. Adik-adik ambil kertas karton berwarna putih, lalu kita akan gambar pohon Natalnya sesuai kreativitas adik-adik juga kalau ingin dihias. Setelah kita gambar pohon Natal seperti ini, lalu kita gunting sesuai pola yang sudah kita gambar. Selanjutnya kita akan membuat lilin advent. Nah, adik-adik ambil kertas karton folio berwarna ungu. Lalu setelah itu adik-adik buat seperti ini. Kemudian adik-adik silangkan ya. Kita lipat silang seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita lem bagian ujungnya supaya dia melekat. Dia akan menjadi seperti ini. Bagian sisi lainnya juga ya, kita lem. Setelah itu kita akan membuat apinya. Nah, adik-adik siapkan kertas karton folio warna kuning seperti ini. Nah, lalu kita gambar polanya, kita gambar pola apinya.
seperti ini. Lalu kita potong ya sesuai pola yang sudah kita buat. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, pertama kita akan mewarnai apinya. Kita warnai gambar terluarnya itu warna merah. Kita warnai seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu seperti ini. Setelah itu kita warnai setelah merah warna biru. Dia akan jadi seperti ini. Jadi bagian tengahnya tetap warna kuning ya. Nah, selanjutnya kita akan menulis kata-kata Advent pertama, berjaga-jagalah di dalam pohon Natal, sebagian sini. Oke. Terserah adik-adik mau pakai warna apa. Adik-adik bisa kreasikan. Nah, akan jadi seperti ini ya kata-katanya. Adik-adik bisa warnai pohonnya seperti apa sesuai kreativitas kalian ya. Oke. Selanjutnya kita akan menempel bagian-bagiannya. Nah, bagian yang pertama kita akan tempel lilinnya, apinya ke dalam lilinnya sini. Setelah kalian tempel akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menempel pohon Natalnya di atas salibnya seperti ini ya. Nah, akan jadi seperti ini ya adik-adik setelah kita tempel. Nah, selanjutnya kita akan menempel lilinnya. Nah, adik-adik tinggal lem bagian bawahnya. Nah, setelah itu kita tempel. Hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Bagaimana adik-adik? Cantik kan hasil kreativitas kita hari ini?
Oke adik-adik, demikianlah kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam kreativitas, salam misioner. Tidak Bye-bye. terasa ya adik-adik, waktu pendampingan kita sudah hampir selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir pendampingan kita hari ini. Dan jangan lupa ya, minggu depan kita berjumpa kembali dalam pendampingan sekami online Minggu Advent yang kedua. Salam misioner, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, selama masa Advent ini, kami akan mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran-Mu. Bantulah kami agar mampu mentaati perintah-perintah-Mu sampai saat kedatangan-Mu kembali. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sampai sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.